Yo yo yo, welcome back to my channel. Jadi video kali ini yang akan saya bahas berjudul Pacific Rim's Uprising. Film ini merupakan sequel kedua dari film Pacific Rims. Bagi yang belum tahu rangkuman film Pacific Rims pertama, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Film ini menceritakan tentang perjuangan para pilot Jiger generasi berikutnya dalam menghentikan robot Jiger yang dikendalikan oleh otak kaiju. Siapakah yang merancang robot Jiger kaiju tersebut? Mampukah mereka menghentikan dan menyelamatkan dunia untuk kedua kalinya? Langsung saja kita simak alurnya. Film ini diawali dengan kegiatan sehari-hari anak Marshall yang bernama Jack pasca perang dengan kaiju berakhir. Berbeda dengan ayahnya, dia tinggal di kota pesisir yang ditinggalkan pasca perang dengan kaiju. Daerah tersebut dikenal dengan daerah bebas. Jadi untuk bertahan hidup, Jack melakukan barter berbagai jenis barang curian, mulai dari barang kecil hingga barang besar seperti mesin sisa-sisa Jiger. Suatu hari, Jack pergi ke area terlarang untuk mencuri sisa-sisa mesin Jiger pasca perang. Berbekal alat pelacak, dia dan beberapa pedagang gelap mulai masuk menuju koordinat yang ditunjukkan oleh alat pelacak tersebut. Namun alangkah terkejutnya dia saat mengetahui alat yang dicari sudah dicuri duluan oleh seseorang. Melihat hal tersebut, para pedagang gelap tersebut marah dan berniat membunuhnya. Beruntung Jack berhasil mengelabui mereka dan kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jack yang sudah paham area tersebut dengan mudah mengelabui mereka. Keesokan harinya, Jack mencari lokasi si pencuri. Dan alangkah terkejutnya, dia saat mengetahui bahwa terdapat mesin Jiger rakitan yang sudah jadi. Dan lebih terkejutnya lagi saat mengetahui bahwa yang merakit mesin Jiger tersebut adalah seorang gadis kecil yang bernama Amara. Saat percakapan antar keduanya berlangsung, tiba-tiba datang polisi dan sebuah Jiger pemerintah yang mengejar mereka. Hal tersebut disebabkan karena Jiger yang dirakit oleh Amara merupakan Jiger ilegal. Dengan mengendarai Jiger ilegal tersebut, Jack dan Amara mencoba kabur dari Jiger pemerintah. Sayangnya perbedaan ukuran dan kekuatan membuat mereka tertangkap. Akhirnya mereka berdua dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Jack dikirimi pesan hologram oleh Mako. Jack pun memohon agar Mako membantunya keluar dari penjara. Mako pun menyetujuinya asal Jack kembali ke Moyulan dan melatih para kadet pilot Jiger. Dengan terpaksa, Jack pun menyetujuinya. Akhirnya Jack pun dibawa ke Moyulan yang merupakan markas robot Jiger dan tempat para pilot Jiger dilatih. Si Amara pun juga dibawa karena Mako mengira dia adalah rekan kerjanya Jack. Di Moyulan, mereka disambut oleh Ned, salah satu Rangers yang pernah menjadi partner pilot Jack di masa lalu. Di dalam markas, Amara sangat takjub melihat deretan para robot Jiger. Selang beberapa saat kemudian, Amara dibawa ke asrama para kadet dan diperkenalkan secara langsung oleh Ned kepada kadet yang lain. Latihan para kadet pun dimulai. Amara yang baru pertama kali mengikuti latihan langsung gagal. Ned pun merendahkannya. Jack yang mendengar hal tersebut membela Amara dan mengatakan bahwa Amara masih kecil dan butuh proses. Keesokan harinya, dilakukan pertemuan antara Sound Industry yang dipimpin oleh Lee Wen dengan petinggi dunia dan pilot Jiger di Moyulan. Sound Industry berniat mengganti para pilot Jiger dengan sebuah drone jarak jauh. Sehingga jika hal tersebut disetujui, maka tempat pelatihan pilot Jiger di markas Moyulan akan ditutup. Newton yang sedang menjadi kepala penelitian Sound Industry turut ikut dalam pertemuan tersebut. Herman yang melihat Newton langsung mengajak Newton berkunjung ke labnya. Dia kemudian meminta saran dari Newton terkait teknologi pelontarnya yang menggunakan bahan bakar darah kaiju. Namun sayangnya Newton menolak dan beberapa saat kemudian dia dijemput oleh bawahan Lee Wen. Lee Wen kemudian mengingatkan Newton agar tidak dekat-dekat dengan peneliti dari Moyulan sebelum dia memenangkan kontrak. Setelah presentasi selesai dilakukan oleh Lee Wen, Jack bertemu dengan Mako. Mako menjelaskan bahwa untuk saat ini dia belum percaya 100% dengan drone Jiger yang ditawarkan Lee Wen. Karena kendali jarak jauh berpotensi diretas dan mengalami kerusakan. Mako kemudian meminta Jack mengendarai Jiger Gypsy sebagai pengawal kehormatan pada saat pertemuan para petinggi dunia. Keesokan harinya, pertemuan Dewan Keamanan Dunia dilakukan.
Gypsy yang dipelototi oleh Jack dan Ned tiba terlebih dahulu di lokasi pertemuan. Selang beberapa saat setelah Liwen sampai, tiba-tiba muncul Jigger tidak dikenal menyerang lokasi pertemuan. Jigger tersebut menembakkan rudal sehingga menyebabkan beberapa gedung runtuh. Liwen yang berada di depan pintu masuk hampir tertimpa runtuhan. Beruntung Jigger Gypsy berhasil menangkap reruntuhan tersebut. Pertempuran antar kedua Jigger pun dilakukan. Jigger ilegal tersebut memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Jigger Gypsy, sehingga pertempuran pun berjalan sangat sengit. Saat pertempuran berlangsung, tiba-tiba helikopter yang dikendari Mako terkena peluru yang ditembakkan oleh Jigger ilegal tersebut. Gypsy pun berusaha menangkapnya. Sayangnya, jangkauannya tidak sampai sehingga helikopter yang dikendari Mako menghantam tanah dan meledak. Di sisi lain, robot ilegal tersebut kabur setelah melihat bala bantuan Jigger pemerintah mulai tiba. Scene kemudian berganti di mana Amara yang bertemu dengan Jack turut berduka cita atas meninggalnya Mako. Jack yang melihat Amara kesusahan kemudian mengajarinya cara menyatukan pikiran. Namun Amara yang hanyut dalam kenangan masa lalunya gagal melakukan penyatuan pikiran. Di dalam lab sound industry, Liwen mendapatkan izin untuk meluncurkan drone oleh pemerintah, sehingga dia memerintahkan anggotanya untuk segera mengaktifkan para Jigger drone miliknya. Setelah dari Shaw Industry, Newton langsung bergegas pulang. Di rumah, dia berbicara dengan salah satu kaiju yang dianggap sebagai istrinya. Dari sini, diketahui bahwa Newton telah bekerja sama dengan kaiju tersebut. Di markas Jigger, Norman berhasil memecahkan teka-teki yang Mako kirimkan sebelum meninggal. Dia mengatakan bahwa pesan yang dikirimkan adalah suatu tempat di Siberia. Tempat tersebut bernama Zimla, yang merupakan bekas lokasi pembuatan inti daya Jigger yang telah dinonaktifkan. Mendengar hal tersebut, Zack dan Ned membawa Jigger Gypsy untuk mengeceknya. Saat sedang mengecek bekas lab, tiba-tiba dia diserang oleh Jigger ilegal yang sebelumnya mereka lawan. Duel antar keduanya pun terjadi kembali. Duel pun berjalan dengan sangat sengit. Gypsy yang awalnya kewalahan kemudian berhasil melukai Jigger ilegal tersebut dan menghancurkan sumber daya yang ada di dalam perutnya. Jack membuka ruang kemudi yang ada di kepala Jigger tersebut, dan alangkah terkejutnya saat dia mengetahui bahwa Jigger tersebut dikendalikan oleh otak kaiju. Mereka pun kemudian membawa Jigger ilegal tersebut ke dalam markas. Norman yang menelitinya kemudian menyatakan bahwa kaiju tersebut merupakan hasil modifikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kaiju tersebut bukan datang dari dunia lain, melainkan ciptaan oleh seorang manusia. Di sisi lain, Amara mengajak rekan-rekannya mengecek kerangka Jigger kaiju tersebut. Saat sedang mengecek, tiba-tiba salah satu rekannya terkena cairan yang menyebabkan lengannya terluka. Akibat hal tersebut, Amara pun mendapatkan hukuman karena memasuki area terlarang tanpa izin. Zack kemudian mendatangi Amara. Dia berusaha menenangkan Amara yang dikeluarkan dari pelatihan tersebut. Saat sedang mengobrol, Amara pun kemudian menceritakan apa yang dia lihat dan memberitahu Jack bahwa mesin robot tersebut diciptakan oleh Shaw Industry. Mendengar hal tersebut, Jack pun melaporkan kepada rekan-rekannya dan kemudian mengutus Norman untuk menemui Newton dan mengorek informasi tentang Shaw Industry. Di Shaw Industry, proses pengaktifan drone Jigger dimulai. Newton yang merupakan ketua penelitian sukses mengaktifkan semua drone Jigger. Semua drone Jigger akhirnya disebar ke seluruh dunia. Namun saat semua drone Jigger telah terkirim, tiba-tiba para drone tersebut lepas kontrol dan mengamuk. Markas Jigger yang mendapatkan serangan dadakan dari para drone Jigger mengalami kerusakan parah. Sebagian besar Jigger yang dikerahkan pun berhasil dikalahkan oleh para drone Jigger. Di Sound Industry, Norman memanfaatkan kekacauan untuk masuk dan menemui Newton. Norman pun kemudian membawa Newton memasuki ruang kendali para drone Jigger. Namun sesampainya di ruang kendali, Norman kaget
karena melihat Newton bukannya mematikan para drone melainkan mengarahkan para drone untuk membuka portal kaiju. Norman kemudian mengetahui bahwa dalang dari semua ini adalah Newton yang dikendalikan oleh kaiju yang bernama Precursors. Kaiju tersebut masuk ke tubuh Newton saat proses penggabungan pikiran dengan kaiju pada film Pacific Rim yang sebelumnya. Newton kemudian berusaha membunuh Herman. Beruntung, Liwen datang menghentikannya. Liwen berusaha menembak Newton, namun Newton berhasil menghindarinya dan kabur dari tempat tersebut. Di dalam markas Jiger, Zack dan yang lainnya mulai terdesak. Para drone Jiger berhasil mengalahkan para Jiger dan menerobos masuk ke dalam markas. Zack pun meminta Norman dan Liwen segera menghentikan para drone atau jika tidak, mereka semua yang ada di dalam markas akan mati. Beruntung Liwen berhasil menonaktifkan para drone Jiger tepat waktu, sehingga orang-orang yang tersisa di dalam markas dapat terselamatkan. Akibat kejadian tersebut, para Jiger mengalami kerusakan dan para pilot sebagian besar meninggal dan sisanya terluka parah. Zack kemudian memanggil Amara dan memintanya memperbaiki para Jiger agar dapat segera beroperasi. Beberapa saat kemudian, Liwen dan Norman datang ke markas Jiger. Mereka kemudian bekerja sama menganalisa pergerakan para kaiju. Hal tersebut disebabkan karena meskipun para drone berhasil dihentikan, tetapi masih terdapat 3 kaiju yang berhasil keluar melewati portal kaiju yang dibuat oleh para drone tersebut. Setelah menganalisa pergerakan para kaiju, mereka pun mengetahui bahwa kaiju tersebut mengarah ke Gunung Fuji. Herman pun menyimpulkan bahwa tujuan para kaiju untuk mengaktifkan elemen langka yang ada di dalam Gunung Fuji, sehingga hal tersebut mengakibatkan penyamaran yang dapat membunuh semua umat manusia. Mengetahui hal tersebut, mereka pun mempercepat proses perbaikan para Jiger. Zack kemudian memanggil para kadet untuk menggantikan para pilot Jiger yang telah meninggal dan terluka. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun mulai mengendarai Jigernya masing-masing dan terbang menuju Jepang. Para kaiju yang telah sampai duluan di Jepang mengamuk dan menghancurkan apapun yang mereka lewati. Beruntung para Jiger datang tepat waktu sebelum mereka sampai di Gunung Fuji. Pertempuran antar Jiger dan kaiju pun terjadi. Para Jiger yang dikomandai oleh Gipsy berhasil memojokkan para kaiju. Newton yang melihat hal tersebut langsung marah dan mengaktifkan robot mesin otomatis yang dia akses melalui Shaw Industry. Robot-robot otomatis tersebut menggabungkan ketiga kaiju sehingga menjadi monster yang sangat besar. Para Jiger yang berusaha menghentikannya berhasil ditumbangkan satu persatu hingga hanya menyisakan Jiger Gipsy. Duel pun terjadi. Jiger Gipsy tidak mampu menahan serangan kaiju raksasa tersebut hingga mengakibatkan salah satu bahu Ned terluka. Melihat rekan pilotnya terluka, Zack pun berusaha mengendalikan Jiger Gipsy seorang diri. Namun hal tersebut tidak berhasil. Amara yang berada di dekat Jiger Gipsy berusaha membantu Zack. Dia masuk ke dalam kepala Gipsy dan menggantikan Ned sebagai pilot Gipsy. Akhirnya Gipsy pun dapat bertarung kembali. Sayangnya, si kaiju raksasa sudah hampir mencapai puncak Gunung Fuji. Menyaksikan hal tersebut, Gipsy mengaktifkan pelontar jarak jauh. Dibantu Jiger kecil yang dikendari Liwen, akhirnya Jiger Gipsy dapat dilontarkan ke udara. Zack dan Amara pun kemudian mengarahkan Jiger Gipsy agar menghantam kaiju raksasa tersebut. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, akhirnya Jiger Gipsy menghantam tubuh kaiju raksasa yang mengakibatkan tubuhnya terbelah menjadi 2. Akhirnya, si kaiju pun meninggal seketika. Zack dan Amara pun selamat setelah berhasil keluar dari tubuh Gipsy beberapa menit sebelum benturan terjadi. Dan film pun selesai.